Negara Indonesia dalam perbincangan masyarakatnya sendiri itu umumnya masih dianggap sebagai negara agraris atau negara pertanian. Jeruk ini meningkat, konsumsi rumah tangga stabil, tetapi impornya sangat besar. Jadi kita ekspor sedikit, impornya banyak sekali. Konon, untuk mendatangkan jeruk Pontianak yang enak dari daerah Kalimantan Barat ke Jakarta, itu ongkosnya lebih besar misalnya daripada ngimpor jeruk dari Cina. Misal, ini saya tidak tahu persis ya ini, tapi mungkin men-challenge nanas, kita juga net eksportir, manggis kita juga net eksportir, jadi manggis juga ada peluang ya. Ini menarik ya, jadi informasi sekilas saya tentang beberapa komoditas tadi, menguatkan informasi di awal, produksi sayur-sayuran dan buah-buahan Indonesia itu masih baik, masih cukup baik. Nah itu mungkin juga menyangkut soal penanganan pasca panen. Ya, jadi kita sudah mendengar nih pemerintahan Prabowo ini punya rencana membuat lumbung pangan. Mengapa pengertian lumbung pangan itu jangan disempitkan hanya soal misalnya jadi gudang beras misalnya kan begitu atau gudang minyak goreng. Mengapa tidak dikembangkan memfasilitasi daerah-daerah tertentu yang memiliki produksi buah-buahan maupun sayuran yang banyak. Tentu treatmentnya beda ya, bukan sekedar gudang, bisa freezer, bisa ruangan dengan kelembapan dan tekanan udara tertentu. Saya tidak ahli ya, tetapi dari bacaan-bacaan saya lihat riset-riset di kampus-kampus Indonesia cukup baik tentang kecenderungan kita makin net importir terhadap sayur dan buah. Dan itu sebenarnya sangat tidak cocok, tidak sesuai dengan potensi yang kita miliki. Kalau kita bisa memperbaiki kondisi ini, pemerintah bisa mendirijeni, karena petani itu cukup cerdas ya. Kalau ada kesempatan, ada informasi yang baik, mereka juga bisa untuk menyesuaikan diri. Nah, kalau itu dilakukan secara bersama-sama, kita bisa mengatasi banyak masalah itu. Satu, kita bisa mengurangi soal ketidakcukupan pangan, kekurangan gizi. Dua, kita bisa mensejahterakan petani lebih jauh, kan? Terutama petani-petani terkait dengan sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, kita juga bisa melakukan perbaikan dalam soal cadangan devisa. Kita tidak perlu banyak duit, hingga miliaran dolar loh totalnya, untuk membeli sayur dan buah. Negara Indonesia hingga sejauh ini dalam perbincangan masyarakatnya sendiri itu umumnya masih dianggap sebagai negara agraris atau negara pertanian. Ya betapa tidak jika orang berjalan-jalan itu masih banyak melihat lahan pertanian di banyak daerah ya. Juga masih tampak petani yang dalam kehidupan sehari-hari mudah ditemui di banyak daerah juga. Nah, namun kanal ini sudah beberapa kali menayangkan angka-angka, statistik, indikator terkait dengan sektor pertanian itu pada umumnya memberi isyarat atau petanda yang kurang menggembirakan. Misal soal pertumbuhan sektor pertanian yang amat rendah di bawah rata-rata pertumbuhan sektor lain. Komoditas utama pertanian itu pada umumnya mengalami penurunan produksi, termasuk tentang kesejahteraan petani dan bahkan sudah mensinyalir terjadinya penurunan ketahanan pangan secara umum ya, dan mengarah pada tahun-tahun mendatang jika tidak dilakukan perbaikan yang mendasar itu sangat terbuka kemungkinan untuk kita mengalami kerawanan pangan, kelaparan atau mengalami kekurangan gizi. Para pembelajar ekonomi yang saya cintai, kita akan menyoroti soal perkembangan umum produksi buah-buahan dan sayur-sayuran dengan penekanan pada meningkatnya ekspor di komoditas tersebut. Dengan melihat data dari Badan Pusat Statistik. Sayur-sayuran dan buah-buahan ini tentu saja bersumber dari Kementerian Pertanian ya. Jadi kan tidak semua data yang disajikan oleh BPS itu adalah data yang dikumpulkan oleh BPS. Sebagiannya data yang dikumpulkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah. BPS hanya menyadurnya ya. Nah ini disajikan oleh BPS dalam dokumen laporannya, publikasi yang disebut dengan statistik hortikultura. Nah, hortikultura itu ya sederhananya adalah sayur-sayuran, buah-buahan, ada juga tanaman parma ya, tanaman hias juga. Tapi untuk kali ini kita fokus kepada sebagian dari komoditas hortikultura yang utama, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, sayur-sayuran dan buah-buahan itu ada yang sifatnya semusim, sedangkan buah-buahan ada yang buah-buahan setahun ya. Mengikuti pengelompokan yang biasa dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Sekali lagi, kita tidak bisa mengkritik BPS dalam hal ini, karena memang datanya dari Kementerian Pertanian juga secara umum untuk pembelajar ekonomi terlambat ya. Bahkan kita mungkin untuk angka-angka 2023 ini sebagiannya bersifat angka sementara.
Dari 26 komoditas yang disajikan di tabel ini, ada bawang daun, ada bawang merah, ada bawang putih, ada jamur. Dari sisi sayur ada kangkung, ada kacang panjang, ada kubis, labu siam, dan seterusnya ya. Ada terong, ada tomat, ada wortel. Nah, dari 24 itu saya sudah perhatikan, saya kasih tanda tuh. Yang biru itu saya ingin memberi penilaian selama 5 tahun, kecenderungan produksinya itu meningkat cukup signifikan. Yang merah itu kecenderungannya menurun meskipun ada tahun yang sedikit menaik. Yang tidak saya beri tanda itu bisa dikatakan relatif stabil ya, tidak terlalu signifikan naik ataupun turunnya. Atau komoditas tersebut tidak banyak produksinya. Nah, itu kalau kita lihat yang meningkat antara lain adalah bawang daun, bawang merah, cabai keriting, cabai rawit, kangkung, labu siam, terong, dan tomat. Meskipun tidak perlu dihafal, tapi biar kita punya ingatan, karena bahasan-bahasan kita selanjutnya nanti terkait hal ini. Tuh, misalnya nanti produksi meningkat, wajar jika ekspornya meningkat. Tapi ada juga nanti beberapa komoditas produksinya meningkat, tapi impor meningkat. Nah, itu kan nanti kita bisa lihat. Nah, yang menurun signifikan itu ada bawang putih, cabai besar, kacang panjang, kentang, dan semangka. Jadi secara umum sebenarnya lebih banyak yang meningkat. Jadi kalau saya ingin katakan dari sisi produksi sayuran dan buah-buahan semusim, sayuran lah yang paling banyak ini ya dalam konteks daftar ini, itu sebenarnya kecenderungan produksinya masih cukup baik ya hingga tahun 2023 tadi. Tentu kalau kita mau detail untuk kurun 15-20 tahun mungkin penilaiannya harus berdasarkan kelompok-kelompok atau berdasarkan komoditas tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan buah-buahan tahunan? Di sini ada daftar 27 buah-buahan. Itu juga kalau dilihat cara saya mencirikan, itu yang biru kan banyak banget tuh. Artinya kecenderungannya meningkat. Jadi kalau kita lihat di situ yang meningkat ada alpukat, durian. Ini yang meningkat signifikan ya maksudnya. Yang saya tidak kasih tanda, ya meningkatnya tidak signifikan selama 5 tahun. Lalu ada jambu air ya, ada jambu biji, ada jeruk siam, mangga, manggis, nenas, pepaya. Kecenderungannya meningkat cukup pesat ya selama 5 tahun ini. Memang ada beberapa buah yang mengalami penurunan, antara lain apel, buah naga, duku, dan jeruk pamelo. Tetapi dari 2 slide ini kita bolehlah menyimpulkan sementara bahwa sebenarnya produksi sayur-sayuran semusim dan buah-buahan semusim ataupun buah-buahan tahunan kecenderungan produksinya masih cukup baik di Indonesia, masih cenderung meningkat secara umum. Tetapi kita cukup terkejut ketika mengolah tentang data ekspor dan impor sayur-sayuran. Nah, ini saya ambilkan data dari Bank Indonesia. Jadi yang menyajikan data ekspor impor itu ada Bank Indonesia, ada BPS, sumbernya Bea Cukai. Tetapi cara mereka mengolah, mencatat agak sedikit berbeda, tapi tidak jauh ya antara Bank Indonesia dengan BPS. Saya pilih Bank Indonesia karena user friendly ya, lebih mudah kita olah, bahkan kita bisa nariknya dari tahun-tahun yang lebih lama. Nah, biasanya kalau mau data yang lebih spesifik untuk bulanan, kita bisa mengikuti BPS. Trennya yang orange itu menunjukkan impor sayur-sayuran. Nilainya ya, US dollarnya, didolarkannya. Yang biru menunjukkan ekspornya. Tampak dari gambar ini saja, ya impornya lebih besar daripada ekspornya. Jadi kita membeli lebih banyak daripada menjual dalam hal sayur-sayuran. Ya bukan kita mau mengkritik Pak Jokowi, tapi supaya kita punya gambaran kebijakan di satu periode pemerintahan ya. Kalau kita ambil 2014 itu berarti data selama tahun 2014, Pak Jokowi dilantik pertama Oktober 2014, itu ekspor 82.958, berarti itu 82 juta ya, 82,96 juta dolar. Ketika akhir 2023 tadi, 2024 belum ada datanya, memang naik 111, pembulatannya 112 juta dolar. Jadi naik hanya sekitar 30%. Tapi pada saat yang bersamaan, impor naiknya lebih pesat. Dari 612 menjadi 985, naik kurang lebih 50%. Jadi impor sayur-sayuran meningkat lebih pesat daripada ekspor sayur-sayuran. Impor sayur-sayuran teridentifikasi yang banyak itu adalah bawang putih, wortel, bawang bombay, brokoli, paprika, dan lain-lain. Nah, nanti kita kaitkan dengan produksinya. Memang yang kita impor ini umumnya yang produksi kita sedikit atau kita nyaris tidak memproduksi ya, seperti bawang bombay, paprika kita sedikit sekali, brokoli juga kita tidak banyak sehingga kita banyak impor. Dan ada beberapa jenis sayur-sayuran yang spesifik ya yang kita juga banyak impor. Ya, serupa dengan sayuran, jadi buah-buahan pun mengalami, bahkan usus buah-buahan
selama era Pak Jokowi itu terjadi setelah 10 tahun ya, setelah 9 tahun ini karena belum data 10 tahun, itu nilainya justru menurun dari 299,85 juta menjadi 272,75 juta US dollar. Sempat naik dikit terus turun. Sementara impor sudah mencapai 1,41 miliar dolar. Jauh banget ya. Itu naiknya banyak, ini turun, sehingga kita defisit. Buah-buahan ini memang impor yang utama adalah pada buah yang kita tidak memproduksi. Tapi ada yang unik, misalnya apel. Kita apel produksinya bagus, tapi impornya juga banyak. Karena mungkin jenis-jenis apel yang diimpor itu tidak ada dalam produksi di Indonesia. Begitu juga dengan jeruk. Jeruk termasuk yang mengalami peningkatan produksi. Tetapi impor jeruk juga cukup besar. Tapi kalau kayak pir, kiwi, kurma, anggur. Kalau anggur kita produksi tapi kecil sekali. Tapi kalau kayak kurma, kiwi, pir kan kita nyaris tidak produksi. Jadi itu banyak impornya. Mulai sudah tertangkap ya secara umum ya. Produksi kita masih bisa meningkat, tetapi impor kita meningkat lebih pesat. Tetapi kita masih bisa ekspor juga untuk beberapa jenis. Apa masalahnya? Nah, mau tidak mau kita harus lihat dari masing-masing jenis komoditas. Jangan-jangan masalahnya bukanlah pada produksi, tetapi pada cara kita, cara pemerintah dalam hal ini terutama, memiliki kebijakan yang seperti apa terhadap perdagangan sayur dan buah-buahan. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah sepenuhnya ya. Mungkin seperti buah, sayur, itu ada tren juga konsumen kelas menengah di perkotaan khususnya itu cenderung membeli buah dan sayur impor. Bahkan untuk buah nampaknya tidak lagi merujuk pada kelas menengah atas saja ya. Kita melihat masyarakat kita ketika besuk ke rumah sakit itu mampir beli buah, itu punya kecenderungan membeli buah yang sudah dikemas, dan oleh penjual buahnya, buah yang dikemas itu isinya buah impor. Nah, itu kan berarti kita harus menelisik tuh. Apakah karena harganya, apa karena kemudahannya dari sisi penjual mengemas itu, atau dari sisi tampilannya, sehingga mereka yang beli juga. Nah, ini artinya ada banyak faktor ini. Agak sedikit memerlukan penanganan yang sangat serius dalam hal buah-buahan ini. Nah, kita coba lihat contoh beberapa sayuran dan buah-buahan. Yang pertama kita lihat bawang merah. Nah, bawang merah ini produksinya meningkat meskipun perlahan ya, itu yang kiri itu. Selama 5 tahun terakhir terjadi peningkatan produksi sudah mencapai hampir 2 juta ton ya. Meskipun di tahun-tahun terakhir ini stagnan, tapi katakanlah karena tidak menurun kita anggap cenderung meningkat. Nah, yang bawah ini adalah informasi tentang konsumsi bawang merah tapi untuk rumah tangga ya. Kan kalau kita lihat produksinya hampir 2 juta ton, konsumsinya hanya 800.000 ton. Ya kan begitu toh. Tetapi jangan lupa bawang merah itu juga dipakai untuk kebutuhan industri ya. Yang tercatat ini adalah dari konsumsi rumah tangga. Sehingga tidak ada informasi, mesti kalau kita nanti melakukan studi ya kita harus gabungkan dengan kebutuhan industri makanan, terutama yang memakai bawang merah. Tapi intinya kita produksinya lumayan bagus, sementara konsumsi rumah tangganya ya stabil, stagnan lah. Nah, maka terjadilah yang ini di kiri ini ekspor, yang ini impor. Sebenarnya untuk bawang merah, karena produksi kita cukup tinggi, konsumsinya hanya sepertiganya secara rumah tangga, kita relatif net eksportir. Kita banyak ekspor dibandingkan impor. Bawang merah ya, secara volume, ini volume, berat bersihnya ton, 9.440 ton. Nah, yang ini nilai. Jadi 2023 nilai ekspor bawang merah itu mencapai 11,78 juta US dollar, impornya hanya 1,82 juta dolar. Baguslah. Tapi sebagus-bagusnya kita sudah melihat juga masalah di sini. Kenapa ekspor kita di tahun 2021, 2022 dan masih di 2023 lebih rendah dibandingkan masa lalu, dibandingkan 2020. Nah, gitu loh. Bisa kita lihat sebagai informasi menurunnya nilai ekspor, tapi bisa juga kita lihat sebagai peluang. Meskipun harus disandingkan dengan volume. Karena di tahun 2020 ini sebenarnya lebih sedikit ekspornya dibandingkan 2023, tapi nilainya lebih tinggi. Berarti harga bawang merah pada waktu itu lebih bagus. Sementara impor itu biarpun masih di bawah ekspor, tapi memiliki tren meningkat. Mengapa kita produksinya banyak, konsumsinya tidak bisa menghabiskan, kita bisa ekspor, tetapi masih impor? Ya, karena dalam komoditas seperti ini ada berbagai kualitas, ada berbagai selera, berbagai tampilannya. Nah, di sini peran negara pentingnya juga melakukan riset, kajian, bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi. Jadi riset itu tidak hanya soal pertaniannya, tetapi selera konsumen dan sebagainya. Dan itu bisa menjadi bagian dari kebijakan di waktu-waktu selanjutnya.
Dalam hal bawang merah ini ada negara yang sekaligus tujuan ekspor, tapi juga sumber impor. Jadi ke Thailand itu kita ya ekspor, ya juga impor, meskipun ekspor kita lebih banyak ya. Malaysia juga kita ekspor, tapi impornya tidak ada. Nah, yang ini berarti Vietnam kita hanya impor ya. Yang Thailand ini menarik nih, kita banyak ekspor. Singapura kita ekspornya besar, cukup besar, tapi ekspor ke Singapura ini apakah akan dijual lagi oleh Singapura, itu kita perlu studi sendiri ya. Sebagai belajar ekonomi bahwa soal sayur-sayuran dan buah-buahan ini adalah lahan kita untuk studi yang cukup banyak. Mungkin masalahnya di detail yang saya juga belum terlalu ahli, supaya kita semua punya gambaran yang lebih baik. Nah, ini kalau bawang putih, ini jelas kita produksinya makin merosot, konsumsinya meningkat meskipun tidak kenceng-kenceng meningkatnya, tapi produksinya drop banget, maka kita impornya meningkat. Jadi jauh ya ini ya. Jadi kita ekspornya sedikit sekali bawang putih itu. Kita impor lah jauh. Dan impornya cenderung meningkat, cukup tinggi. Jadi bawang putih adalah salah satu sumber defisit neraca sayur-sayuran kita. Dan cukup menguras devisa. Ini saya kira dengan cepat akan sampai kepada $1 miliar. Bayang ya, kita beli ini belum sampai sih, masih 700-an juta. $1 miliar kita beli bawang putih loh, bangsa ini. Kalau kita bisa nanam $1 miliar itu berarti kurang lebih ya 15,5 triliun atau 16 triliun. Jadi sebenarnya mengapa kita tidak memilih dari beberapa komoditas ini yang memang sangat dibutuhkan negeri ini, kita bisa kembangkan untuk kebutuhan domestik, bahkan ada potensi kita menjadi negara eksporter untuk komoditas tersebut. Atau kalau yang nanti sudah cukup baik produksinya, ekspornya sudah ada, mengapa itu tidak didorong lebih lanjut? Kalau kentang masuk akal lah ya, konsumsinya makin besar, itu yang rumah tangga loh ya. Yang industri kentang ini kan kalau kita masuk ke minimarket, ke supermarket, itu kan memang cemilan kentang ini kan luar biasa ya. Jadi kebutuhan kentang untuk industri itu meningkat pesat, rumah tangga relatif stabil, sementara produksi kita ya justru menurun, sehingga impor kita kenceng. Kita ada ekspor dikit mungkin untuk kualitas jenis kentang tertentu, tapi mayoritas kita adalah impor. Dan lihat grafiknya, grafik menaiknya impor kentang. Meskipun ini unik ya, dari sisi volume kenaikannya tidak drastis banget, tapi dari sisi nilai itu kencang. Berarti harga kentang ini di tahun-tahun terakhir ini meningkat cukup tinggi. Itu kentang. Nah, tomat ini kita meningkat produksinya, konsumsi juga meningkat untuk rumah tangga. Nah, akibatnya kita lebih banyak impor meskipun kita juga ekspor. Jadi ini kita net importir untuk tomat. Wortel produksinya stagnan. Konsumsinya sih juga untuk rumah tangga tidak meningkat. Ya wajar lah peningkatannya. Ini kita ekspor karena produksi biarpun tidak meningkat, konsumsi juga relatif stabil. Itu jarak antara produksi dan konsumsinya itu masih cukup jauh ya. Jadi banyak produksinya besar dan kita net eksportir. Nah, di sini juga kita bisa bicarakan mengapa misalnya hal-hal begini tidak kita kembangkan. Tentu kalau soalnya sampai ke petani kan tidak tahu dengan angka-angka kita eksportir importir begitu. Dari sisi petani saya nanam satu musim gitu, saya untung apa rugi kan. Nah, disitulah peran-peran instrumen kelembagaan ya, pemerintah kah, perguruan tinggi kah, lembaga sosial kah, membantu masyarakat dengan informasi, dengan macam-macam untuk mengapa tidak mengembangkan atau menanam komoditas yang menguntungkan. Pisang ini produksinya meningkat, cukup signifikan. Jadi kita produsen pisang yang cukup besar, konsumsi pisang relatif stabil saja, jauh produksi sampai mencapai 3-4 kali lipat dari konsumsi rumah tangga, di luar kebutuhan untuk industri ya. Akibatnya kita juga banyak ekspor. Jadi kita nyaris tidak impor dalam beberapa tahun terakhir, kita ekspor. Di sini yang kita lihat juga peluang ya, bahwa pisang bisa menjadi salah satu pilihan komoditas ke depan. Ya sekali lagi, kata kuncinya salah satunya adalah petani untuk itu dia makin sejahtera nggak kalau dia nanam pisang. Nggak bisa lihat angka ekspor saja. Jangan-jangan prosedur ekspor itu sedemikian rupa sehingga nilai tambah buat petani tidak banyak, hanya kepada pemain eksportir misalnya. Lalu durian ini menjadi salah satu yang saya kira potensial ke depan. Sekalipun untuk kekiniannya nilainya belum besar dibandingkan dengan nilai pisang tadi ya. Pisang tadi sudah cukup besar nih nilainya. Tetapi dari sisi potensi durian ini juga merupakan salah satu yang berpotensi ke depan. Produksinya meningkat cukup signifikan, konsumsinya ya relatif stabil saja untuk rumah tangga, sehingga kita banyak ekspor. Ini juga potensi ke depan. Jeruk ini meningkat, konsumsi rumah tangga stabil, tetapi impornya sangat besar. Jadi kita ekspor sedikit, impornya banyak sekali.
Nah, ini mungkin di luar soal produksi dan konsumsi ya, ada juga faktor distribusi antar daerah di Indonesia. Konon, untuk mendatangkan jeruk Pontianak yang enak dari daerah Kalimantan Barat ke Jakarta, itu ongkosnya lebih besar misalnya daripada ngimpor jeruk dari Cina. Misal, ini saya tidak tahu persis ya ini, tapi mungkin men-challenge para pembelajar ekonomi untuk membicarakan ini. Sehingga ya impornya lebih banyak. Nah, di sini mungkin kalau kita mau cari nilai positifnya, ada pelabuhan yang banyak, ada jalan, harusnya ada dampak terhadap produksi buah-buahan seperti jeruk ini. Lalu mangga ini kita masih net eksportir, dan juga ke depan bisa jadi ini salah satu potensi. Mirip ya dengan durian tadi, dan nilainya juga sudah cukup bagus. Tapi kalau tidak hati-hati, ini importnya juga masih sudah mulai lumayan ya mangga. Ya mungkin ini para pembelajar ekonomi termasuk saya ini dari kajian ini juga harus mulailah melakukan introspeksi ya. Kita tidak soal nasionalisme sempit ya, tetapi jika mangga lokal lebih manis, mengapa saya beli mangga impor? Misalnya begitu ya. Nanas ini juga salah satu yang kita ekspornya cukup besar, tapi saya kurang paham ya ini antara mangga, nanas, durian, mana yang lebih potensial untuk dikembangkan ke depan, dan yang lebih penting, sekali lagi, jangan hanya nilai-nilai dolar atau nilai-nilai ekspornya, tetapi mungkinkah mengembangkan petani kesejahteraannya dari mengembangkan komoditas-komoditas tersebut. Nanas kita juga net eksportir, manggis kita juga net eksportir, jadi manggis juga ada peluang ya. Ini menarik ya, jadi informasi sekilas saya tentang beberapa komoditas tadi menguatkan informasi di awal. Sebenarnya produksi sayur-sayuran dan buah-buahan Indonesia itu masih baik. Masih cukup baik. Artinya ada lahan panennya, ada petani yang punya tradisi menanam itu kan, dan ditunjukkan oleh produksi yang relatif masih meningkat secara umum. Tetapi pada saat bersamaan, impor kita sayur-sayuran dan buah-buahan meningkat pesat. Sementara konsumsi rumah tangga, sebenarnya untuk sayur dan buah-buahan ini relatif stagnan ya. Hanya sedikit peningkatannya. Ini kalau dikaitkan dengan soal pangan ya, ketahanan pangan ataupun juga kecukupan pangan, sebenarnya buah-buahan dan sayur-sayuran ini bisa dikembangkan ya, karena sumber kalori kan juga tidak hanya dari beras dan umbi-umbian, terutama beras. Kita terlalu bertumbuh pada beras. Barangkali buah-buahan dan sayur-sayuran ini jika meningkat itu juga memperbaiki kondisi kecukupan gizi ya. Kalau dari salah satu tayangan kita, itu dari responden Susenas, padi-padian itu mencapai 99% lebih. Jadi semua yang disurvei itu makan beras itu. Umbi-umbian sedikit di bawahnya. Tapi kalau ketika sayur-sayuran sudah angkanya di 75%. Jadi ada 1/4 penduduk yang cenderung nggak makan sayur sekurang-kurangnya saat bulan disurvei, 1 bulan Maret. Nah, buah-buahan apalagi, jadi nggak sampai 90% dia. Nah, berarti ini kan konsumsi domestik, ini rumah tangga masih bisa dipicu. Belum lagi soal ekspor atau menggantikan produk impor. Nah, dalam konteks itu tidak bisa sepenuhnya urusannya dengan petani. Nah, disinilah perlunya riset dan kajian. Mengapa konsumen banyak menyukai atau membelilah sekurang-kurangnya buah impor. Nah, padahal kalau diselidiki ini tugas pemerintah dan tugas perguruan tinggi juga kan, bahwa edukasi kepada masyarakat, bagaimana sayur-sayuran dan buah-buahan Indonesia itu lebih diterima. Nah, itu mungkin juga menyangkut soal penanganan pasca panen. Ya, jadi kita sudah mendengar nih pemerintahan Prabowo ini punya rencana dan sudah dianggarkan untuk membuat lumbung pangan. Mengapa pengertian lumbung pangan itu jangan disempitkan hanya soal misalnya jadi gudang beras misalnya kan begitu, atau gudang minyak goreng. Mengapa tidak dikembangkan yang sifatnya memfasilitasi daerah-daerah tertentu yang memiliki produksi buah-buahan maupun sayuran yang banyak. Tentu treatmentnya beda ya, bukan sekedar gudang. Bisa freezer, bisa ruangan dengan kelembapan dan tekanan udara tertentu. Saya tidak ahli ya, tetapi dari bacaan-bacaan saya lihat riset-riset di kampus-kampus Indonesia cukup baik tentang itu. Dulu saya punya kawan ngambil doktor tentang salak sudah 30 tahunan yang lalu. Saya kira sekarang mestinya bisa diriset ulang tuh, untuk memperpanjang usia salak misalnya. Nah, ya hal-hal seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh unit-unit pertanian rakyat, tapi oleh pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga riset yang dimiliki oleh negara. Secara kecenderungan kita makin net importir terhadap sayur dan buah. Dan itu sebenarnya sangat tidak cocok, tidak sesuai dengan potensi yang kita miliki. Kalau kita bisa memperbaiki kondisi ini, pemerintah bisa mendirijeni, karena petani itu cukup cerdas ya. Kalau ada kesempatan, ada informasi yang baik, mereka juga bisa. Pengusaha-pengusaha lokal itu juga bisa kan
untuk menyesuaikan diri. Nah, kalau itu dilakukan secara bersama-sama, kita bisa mengatasi banyak masalah itu. Satu, kita bisa mengurangi soal ketidakcukupan pangan, kekurangan gizi. Dua, kita bisa mensejahterakan petani lebih jauh, terutama petani-petani terkait dengan sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, kita juga bisa melakukan perbaikan dalam soal cadangan devisa. Kita tidak perlu banyak duit, hingga miliaran dolar loh totalnya, untuk membeli sayur dan buah. Nanti dengan itu kita bisa, dan bahkan jika beberapa komoditas jadi unggulan untuk ekspor, itu meningkatkan devisa, giliran berikutnya itu akan memperbaiki nilai tukar, akan memperbaiki kondisi perekonomian secara umum, dan bisa mendrive perkembangan ekonomi. Karena kalau nanti berbagai sayur dan buah, terutama buah, atau jenis-jenis sayur tertentu yang diolah, itu kan mengembangkan industri. Jadi hilirisasi harus dipertegas kembali. Janganlah di kepala kita mendengar kata hilirisasi itu yang terbayang oleh kita adalah nikel yang diolah. Mulai kita berpikir hilirisasi, sudah ada gambaran buah pisang yang kita olah. Baik itu menjadi keripik, menjadi minuman, dan sebagainya. Sudah mulai kita terbayang bahwa hilirisasi itu ya mengolah mangga, salak, dan lain sebagainya. Itulah salah satu masa depan Indonesia yang menjanjikan di masa mendatang.